Luar biasa gugup ya samping Kak Tia ya, mendadak gugup. Silakan duduk Kak Tia. Gimana kabarnya Kak Tia? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sampai di Bandung? Gimana pandangannya terhadap kota Bandung pada hari ini? Kota Bandung itu apa ya, selalu berkesan setiap kesini. Selalu berkesan luar biasa. Kesannya karena apa Kak? Karena selalu ada hal baru, misalnya mampir tadi tuh lewat Braga. Oke. Terus lihat, ih lucu-lucu ya tempat-tempatnya gitu. Selalu, Makan apa tadi Kak? Tadi belum sempat makan di Bandung Belum sih, sempet makan nanti di mungkin Bandung. habis ini. Tapi Siap. ini aku tadi pas datang menyambut Kak Tia ngelihat bajunya keren banget. Boleh ditunjukin lagi nggak nih Kak bajunya nih? Coba Boleh. balik Ini ke belakang, bagian Kak. buatannya Kak. Kak Ciki nih. Luar biasa. Wakanda nomor Wakanda. Indonesia forever. Masya Allah. Wakanda nomor Indonesia forever. Supaya orang nggak takut lagi nyebut Indonesia Kak ya. Betul. Jadi kalau Abah Anis jadi nggak ada lagi yang nyebut Wakanda tuh ya. Nyebutnya Indonesia aja. Indonesia aja. Amin aja dulu. Amin aja Aja dulu. dulu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Mutiara, luar biasa. Ini kayaknya udah nggak sabar pada pengen nanya nih Kak. Nanya iya deh. Tadi udah kayaknya Udah pada nyiapin ngacung-ngacung, pertanyaan. udah pada Iya. nyiapin. Bahkan yang nanya, yang kesini ini Kak Tia, informasi buat Kak Tia. Jadi target kita tuh sebetulnya Gen Z dan milenial yang hadir di forum ini. Tapi ternyata ibu-ibu nggak pengen. Katanya kalau forumnya terlewat, aku juga pengen hadir katanya. Aku pengen lihat Kak Tia, aku pengen ngasih semangat buat Kak Tia supaya Anies menang. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum paling semangat ya tadi. paling dari- semangat, iya. paling semangat. Sebelum mereka nanya nih, Katia harus jelaskan dulu sosok Abah Anis di mata Katia tuh seperti apa sih? Di mata anak pertama, di mata keluarga, di mata seorang anak kepada seorang ayah tuh seperti apa seorang Abah Anis kalau di rumah? Abah Anis itu ya Abah. Jadi aku ngelihatnya sebagai sosok ayah yang sangat merangkul anak-anaknya. Abah itu selalu terbuka untuk diskusi, selalu terbuka kalau anak-anaknya minta nasihat. Di sini ada yang udah pernah nonton ini belum? TikToknya Abah, live TikTok. Ada yang pernah nonton live-nya ngacung dong? Coba ngacung dong. YouTube juga Banyak nih ikut langganan. ngacung. Aku Udah juga pada sama nonton Kak, ya? langganan sama dipakai notif lagi. Jadi kalau Abah live tuh Ada notifnya langsung langsung ya. lihat, Rashid langsung Baswedan watch. sedang live. Nah, live itu tuh beneran kayak lagi video call sama Abah. Jadi kalau Abah itu selalu ngasih semangat buat anak-anaknya, selalu terbuka dan sebenarnya orangnya lucu, cuman selama ini ditanyainnya pertanyaannya serius aja. Jadi Abah itu terbuka, senang diskusi, dan juga Abah itu walaupun sibuknya luar biasa, belum tentu kita setiap hari ketemu. Tapi Abah itu selalu hadir kalau anak-anaknya butuh, walaupun cuma lewat telepon, lewat WhatsApp. Tapi kalau anak-anaknya perlu ngobrol sama Abahnya selalu ada. Luar biasa. Abah impian banget ya buat kita-kita. Ya, Halo Kak langsung. Tia, perkenalkan nama aku Syakila, aku dari Jurnalistik Unpad. Jadi di sini aku mau nanya tentang fenomena Abah Anis live di TikTok. Nah itu kakak pernah dengar nggak sih ada rumor bahwa Indonesia adalah fatherless country ketiga? Nah sebenarnya itu memang nggak ada risetnya beneran. Cuman setelah Abah live di TikTok terus rame gitu kan komennya bahwa banyak anak-anak Indonesia yang mencari sosok ayah dalam Abah Anis. Nah tanggapan kakak terhadap hal itu kayak gimana sih? Karena itu malah membuktikan banget bahwa Indonesia itu beneran adalah fatherless country. Apakah kakak malah senang berbagi Abah atau kakak concern atau risih atau kayak gimana? Boleh, makasih Kak. Iya, makasih Teh. Namanya dicatat ya panitia, nanti kita kasih hadiah. Jadi abahnya nih satu untuk semua. Satu untuk. Thank you Syakila pertanyaannya. Menurut aku pribadi, aku sedih mendengar bahwa katanya nomor 3 fatherless country di dunia. Tapi di sisi lain aku ngerasa kalau memang peran itu bisa diisi sama Abah, kenapa enggak? Karena aku sendiri merasakan gimana senengnya itu jadi anak Abah. Dan kalau bisa sharing sama teman-teman semua itu juga ya makin seneng juga nambah saudara kan jadinya. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Katia. Siap berarti berbagi Abah buat semua ya. Karena Abah Anis tuh Abah kita semua Teh. Abah kita semua. Luar biasa. Kalau live tuh kata-katanya bikin merinding terus. Iya. Padahal nggak ada persiapan live-nya Iya ya. itu
menyentuh kata-katanya Iya, tuh. Iya, dan benar. setiap live itu selalu ada aja yang dapat kata-katanya Pak Anies tuh, kata-katanya Abah Anies tuh yang jadi quotes gitu loh. Quotes of the day Yang dari Pak menyemangati hidup orang-orang yang sedang insecure, yang sedang lemah, yang sedang Kebingungan, terkapar, yang iya. sedang putus cinta, yang sedang ditipu. Seolah-olah kalau lihat live-nya Abah Anies tuh semangat gitu loh. Kita tuh butuh presiden tuh yang kayak gitu, Katia. Tapi itu emang dirasain sama anak-anaknya juga. Oh. Jadi kalau TikTok sama Abah tuh beneran kayak ngobrol sama Abah. Jadi menurut aku pribadi itu privilege untuk aku untuk bisa punya Abah yang seperti itu dan terbuka untuk diskusi sama anak-anaknya. Dan kalau emang bisa sharing sama yang lain, seneng gitu. Tapi emang masih sempet di tengah padatnya jadwal Abah waktu buat nyempetin buat anak-anak buat ngobrol berdua kayak gini. Kalau live TikTok disempetin kan di tengah-tengah, Oke. kadang di mobil Oke. atau misalnya selesai acara di kamar, tapi kan cuma setengah jam kurang lebih ya. Anak-anaknya juga gitu, kadang kalau aku pribadi dulu suka pas Abah pulang itu aku tungguin sampai kadang jam 10, jam 11, 12 malam. Nah di situ aku dapat cerita dari Abah, kesehariannya udah ngapain aja, terus ngobrol aja, aku juga cerita curcol sama Abah. Nah habis itu aku selimutin, habis itu Abahnya tidur gitu. Itu kebiasaannya dulu pas Abah masih sering pulang. Aduh, Tapi so kalau sweet sekarang kan banget. keliling Indonesia ya, jadi lebih sering lewat video call atau telepon gitu. Ini masih nyambung tentang TikTok. Kak Tia tahu nggak nih kalau anak-anak TikTok itu kreatif banget, suka ngeditin foto-fotonya Pak Anies. Kak Tia juga ada adik-adiknya, Kak Tia juga suka nonton nggak nih? Sekarang lagi sering itu muncul videonya diedit-edit ala-ala template TikTok. Gimana tuh, suka ditonton nggak? Kadang suka lewat di FYP. Dan menurut aku keren banget karena membawa warna baru gitu di suasana. Kan seringkali orang berbeda pendapat itu jadi tegang. Ini kita bawa santai. Gen Z itu membawa warna baru di pemilu kali ini, di mana ya udah kita bawa happy aja. Terus editan-editannya juga lucu ya. Aku juga ngeliat ada filter, barusan aku coba kemarin sama mama. Filter yang ada kayak abahnya lagi posenya gitu. Oh iya, aku Terus nonton kita itu. ikutan Iya, bisa ikut iya, foto. iya. Nah itu menurut aku jadi seru gitu suasananya. Thank you buat yang Silakan. Teh Tia cantik sekali, Masya Allah. Terima kasih. Perkenalkan saya Nenden, saya kagum sekali ngeliat Teh Tia. Teh Tia cantik, smart gitu dan sayang banget sama Abah. Sama kata kita juga sayang ya sama Abah semuanya. Sayang banget. Sayang banget. Ya saya cuma satu aja pertanyaan, dua pertanyaan. Kalau sarapan pagi itu Abah suka sarapannya apa? Bareng gak sama Teh Tia? Yang kedua, kalimat apa yang paling berkesan buat Teh Tia? Misalkan nasihat atau apa? Cuman itu aja. Makasih. Makasih Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Namanya ditulis sama panitia ya, nanti dikasih door prize. Silakan Katia. Terima kasih Bu pertanyaannya. Yang pertama yang aku coba jawab soal nasihat Abah. Nasihat Abah itu ya seperti di TikTok banyak sekali. Jadi kalau untuk milih satu itu kayaknya agak susah ya, tergantung kondisinya. Kalau mungkin salah satu yang Abah selalu ajarkan ke aku itu tentang bagaimana kita harus memegang nilai-nilai yang sudah kita terapkan dari kecil itu dimanapun kita berada gitu. Mau lingkungannya seperti apa, kalau kita stay teguh gitu pada nilai-nilai yang ditanamkan, misalnya menghargai proses, terus misalnya lagi membantu orang lain, kalau kita stick pada itu insya Allah apapun akan lancar gitu. Tadi yang pertama Sarapan ya? Sarapan favoritnya. sarapannya Abah. Oh iya, sarapannya Abah itu selalu dibikinin sama mama. Jadi Abah itu seneng makan kadang omelet, kadang juga ada ini apa, roti panggang, atasnya dikasih selai alpukat. Selainya juga dibikininnya sama mama gitu. Selai alpukat. Mungkin kalau Ibu bikinin kupat tahu insya Allah Abah Anies mau makan Bu. Suka juga Tenang kok. ya. Suka juga ya? Suka juga. Suka juga. Sama Tepuk aku- tangan buat Ibu yang di sana. Sama Kang Ali ini aku pernah suka lihat di YouTube-nya, Ibu Ferry suka bikinin pastel, bener nggak? Iya, pastel. Aku juga pernah diajarin sama mama cara bikin pastel, cuman kayaknya belum sepro mama, belum terlalu rapih tuh pinggirannya. Kan satu-satu Oke, dicubitin oke. tuh. Ini
tidak ada settingan pertanyaannya ya. Ini kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi semua pertanyaannya original, langsung. Silahkan Teteh. Perkenalkan dulu namanya, kalau dari kampus mana? Bismillah, perkenalkan nama saya Naila dari Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Mantap. Nah, aku ini pengen nanya, seringkali Abah Anis ini kan suka diserang buzzer-buzzer nih. Kayak dari akun-akun sebelah kayak ngejelekin Abah tuh kayak gimana gitu kan, mengangkat isu-isu yang nggak bener lah. Nah, Kak Tia ini kalau nggak salah anak sulung ya, anak sulung. Nah, aku juga anak sulung perempuan, jadi anak pertama perempuan gitu ya. Aku pengen tahu perasaan Kak Tia kalau misalkan Abah itu dijelekin sama buzzer-buzzer lain gitu. Perasaan Kak Tia itu kayak gimana? Dan sikap apa yang dihadapi Kak Tia kalau menghadapi hal-hal seperti itu? Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kakak. Pertanyaan yang mewakili kita semua. Jangankan anaknya, kita aja kesal Bapak Ibu, teteh-teteh semuanya ya. Nah sekarang gimana perasaan anaknya? Thank you Naila pertanyaannya. Memang awal-awalnya ada sebelnya dikit ya, kayak kenapa ya kok kena terus gitu rasanya. Tapi Abah itu selalu ngajarin ada namanya voice, ada yang namanya noise. Voice itu pesan yang perlu disampaikan, noise itu caranya mungkin nggak tepat, nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Mungkin apakah dengan buzzer atau apakah dengan kata-kata yang menurut kita kurang mengenakan gitu. Nah kita dengerin voice-nya aja, jangan terganggu sama noise-nya. Dan aku pribadi tahu betul Abah itu seperti apa. Jadi lama-kelamaan berita-berita yang menjelekkan itu ya jadi background noise aja gitu, nggak lama-lama ya terbiasa, nggak terganggu. Dan alhamdulillahnya juga kalau misalnya ada hal-hal yang muncul di berita yang kadang judulnya itu agak bombastis gitu, aku bisa tanya langsung gitu sama Abah. Ekstrim gitu ya? Iya, dan di situ Abah juga menjelaskan dengan baik. Dan di sisi lain ini juga jadi PR kita nih, apalagi yang Gen Z. Kita kan udah melek teknologi, udah lebih bisa lah memfilter mana yang hoax, mana yang bukan gitu. Jadi dari sisi kita bukan hanya membiarkan orang-orang berkata apa, tapi di sisi lain kita jangan sampai kita ikut share tentang siapapun itu gitu. Jadi hoax itu kita hindari, kita hati-hati kalau share juga. Dan mudah-mudahan kedepannya pemilu bisa damai juga gitu. Keren, luar biasa ya. Jadi fokusnya sama substansi yang Yes, dibicarakan, Teh Vira, voice-nya. jadi sesuai sama yang tadi kita ngobrol di awal, jadi Teh Tia, kalau di Bandung kita panggilnya bukan Kak Tia, Teh Tia dong ya. Jadi Teh Tia, jadi kita yang ngadain ini salah satunya dari Indonesia Speak Up. Ini kita yang isinya sebetulnya Muslim influencer yang sekarang ketika sekarang Abah Anis maju, kita berubah untuk membela perubahan, untuk menjadi orang yang paling keras menyuarakan perubahan, di mana sebetulnya minoritas kami itu di sosial media, tapi kita terus berjuang gitu loh, di tengah negara api menyerang kalau kata itu ya, buzzer semua menyerang, tapi kita tidak berhenti. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, kita semua punya WhatsApp, punya Instagram, punya akun X, punya akun Twitter, punya semua akun TikTok dan sebagainya. Perjuangkan. Kalau kalian pengen ada perubahan di Indonesia, maka pakai akun-akun kalian untuk mengklarifikasi isu-isu yang tidak sesuai. Betul Kak Tia ya?